Selamat pagi anak-anak. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangga menjadi orang Indonesia. Kita memasuki pembelajaran 6. Tema 4, sub 4. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Nah, ini bisa dilakukan ketika pembelajaran tatap muka. Tetapi kalau melalui Zoom, maka bisa didiskusikan saat breakout. Berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Nah, ini gambar 3 anak ya. 3 anak berpakaian ini adat salah satu suku. Nah, ini kalau ini kelihatan Jawa ya. Terus yang tengah ini Papua. Kemudian yang satunya ini luar Jawa posisinya. Baiklah, kita lanjutkan. Nanti kita ikuti berikut ini. Ayo menulis. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagan berikut. Ini kewajiban di rumah, di sekolah, bertetangga, dan warga negara. Di rumah, kewajibannya adalah membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, menghormati ayah ibu, kemudian menyayangi adik, atau menghormati kakak. Kalau di rumah, hak adalah menempati rumah dengan nyaman, kemudian mendapatkan perhatian dari orang tua, ini haknya. Di sekolah, kewajibannya adalah menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, selain menjaga kebersihan sekolah, adalah menjaga nama baik sekolah. Juga tidak ketinggalan belajar dengan rajin di sekolah. Hak di sekolah adalah menggunakan ruang kelas dengan nyaman. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah, toilet dengan nyaman, atau ruang lainnya. Kewajiban bertetangga adalah menjalin kerukunan dengan tetangga, menjalin silaturahmi dengan tetangga, dan saling menghormati dengan tetangga. Haknya adalah hidup bertetangga dengan nyaman dan tenang. Kewajiban sebagai warga negara adalah taat kepada peraturan negara. Misalkan aturan tentang lalu lintas, ya, maka taat pada peraturan lalu lintas. Haknya menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Fasilitas umum misalnya telepon umum, entah rumah sakit, atau puskesmas. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo bercerita. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Mengapa lingkungan kita merupakan salah? Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara?
Ya, selain menjaga lingkungan, kemudian menjaga ketenangan lingkungan, menjalin hubungan baik dengan tetangga sebagai warga negara, ya. Kemudian selain itu menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum bisa berupa jalan, bisa berupa gedung, rumah sakit, atau ini jalan raya, nah, juga fasilitas umum. Selain itu juga kita harus taat pada peraturan atau undang-undang. Ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Sampaikan di depan kelas. Nah, ini pengalamanmu bisa disampaikan di depan kelas ketika pembelajaran tatap muka. Ketika Zoom, ini juga bisa disampaikan melalui layar langsung. Tiap anak mempunyai pengalaman buat baik untuk negara, tapi pengalamannya berbeda-beda ya. Jika kamu bercerita, maka kamu harus berani. Jangan takut salah. Nah, jadi nanti kalau salah itu bisa diperbaiki. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar ya. Ini kelas, ini sedang menghias kelas. Kalau ada bendera merah putih, nah itu dirangkai, ini sedang menghias kelas dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Jadi ini kegiatan anak-anak sedang merayakan persiapan, merayakan 17 Agustus. Ada yang memasang bendera, ada yang mengikat, ada yang merangkai bendera. Jadi ini ya. Jadi ini mencerminkan persatuan, juga mencerminkan perbuatan sikap yang baik sebagai warga negara, atau perhatian kebaikanmu yang dapat kamu lakukan terhadap negara. Ini salah satu contohnya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ini keterangannya. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Kita lanjutkan. Tentukan jatah setiap kelas. Nah, tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Jadi ini bisa ditulis banyaknya bendera dibagi, kemudian jatah per kelas. Nah, sama dengan banyaknya kelas. Jadi ini kalau ditulis, misalnya, jadi misalnya kita menentukan banyaknya bendera ini 12 ya, 12. Jatah per kelas berarti hanya 1. Kalau ini 1 ya. 1. Jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya bila ini 24 ya, 24. Maka jatah per kelasnya hanya dapat 2 saja, ini 2 saja. Jadi pembagiannya ini
24 dibagi 2 sama dengan 12. Terus ini angka yang lebih besar lagi, 36. Banyaknya bendera 36. Maka jatah per kelas mendapat 3. Ya, dapat 3. Dapat 3. Jadi 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jatahnya per kelas dapat 3. Lalu ini 48. Nah, angka selanjutnya ya. Jadi berarti jatah per kelas ini hanya dapat 4. 4 ya. Jadi pembagiannya adalah 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, ini yang paling bawah ini. Selanjutnya adalah 60 bendera. 60 bendera berarti jatah per kelasnya ini hanya mendapat 5. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Ini contoh menentukan banyaknya bendera. Banyaknya bendera, kemudian jatah kelas. Sedangkan ini jawabannya ini banyak kelasnya adalah tetap 12. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dari plastik? Buatlah cerita seperti di sekolah itu tadi. Menghias kelas ya. Tulis banyak kelas di sekolahmu. Nah, sekolah kita ya, 12 lebih. 12 kelas lebih. Tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya. Jadi kamu bisa menentukan jatah benderanya. Tentukan banyak bendera yang harus disiapkan sekolah. Jika ditentukan banyak bendera. Jadi ini menentukan sendiri. Misalnya ya, misalnya saja ini banyaknya bendera 20. 20. Kemudian kelasnya cukup 20. 20 besar. Maka tiap kelas hanya mendapat 1. Nah, ini dapat 1. Kemudian ini misalnya 100. Saya perbesar ya, angkanya 100. 100. Kemudian banyaknya kelas tetap ya 20. 20. Maka ini jatah per kelas ini masih dapat 5. Nah, begitu seterusnya kamu bisa belajar menentukan sendiri. Dan banyaknya kelas juga ditulis tetap ya. Terus ini yang berubah. Banyak bendera dan jatah per kelasnya. Kita lanjutkan. Ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lancar, bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Pun kita berbeda suku agama harus bersatu.
Lihat gambar di bawah ini gambar buku dengan judul Nusantara ya, Nusantara. Kemudian ada gambar burung ganda dan juga ini gambar pulau-pulau di Indonesia. Terus ini gambar museum. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Ini bacaan selanjutnya. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia sebagai tanda cinta tanah air, cinta terhadap barang buatan sendiri. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Kalau kita bangga, kita mencintai tanah air, kita juga bangga dengan barang-barang buatan Indonesia. Selanjutnya, ayo mencoba amati teks bangga menjadi orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Sampaikan saran dengan bahasamu sendiri. Jelaskan kepada teman-temanmu. Jadi ini adalah mengamati teks. Teks bangga menjadi orang Indonesia, kemudian mencari masalah. Setelah membaca teks, kemudian mencari masalah. Kemudian setelah masalahnya ketemu, jangan lupa ini cara menyelesaikan masalah. Nah, ini harus diketahui. Setelah itu saran. Saran ya. Sebagai contoh, jadi bacaannya, teksnya ini bangga menjadi orang Indonesia. Terus masalah yang timbul misalnya berbeda-beda. Ini berbeda suku dengan teman-teman. Ini gimana kalau beda-beda ini? Tidak hanya berbeda suku teman-teman, tapi bawahnya lihat masalahnya. Wah, berbeda agama. Maka cara menyelesaikannya harus ini. Harus selalu bersatu. Nah, ini ya cara menyelesaikan, selalu bersatu. Bagaimana cara bersatu? Kita harus saling menghormati, saling menghargai walaupun berbeda suku, berbeda agama, akan berbeda lainnya, misalnya berbeda warna kulit, berbeda adat atau tradisinya. Nah, ini mencintai negara ini juga untuk menyelesaikan masalah cinta, mencintai negara. Ini juga belum merupakan masalah ini, belum banyak tahu kita. Tapi tidak usah bingung ketika muncul masalah belum tahu tentang Indonesia. Nah, ini masalahnya ya, belum tahu si Edo. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dia membaca buku. Nah, terus berwisata ke berbagai tempat. Setelah itu mengunjungi museum. Ini juga cara menyelesaikan masalah. Saran sebaiknya. Nah, kalau buat saran gunakan kata sebaiknya. Sebaiknya itu lebih rajin belajar tentang suku-suku dan agama-agama di Indonesia. Sebaiknya itu selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sarannya. Kemudian sarannya lagi, sebaiknya itu selalu menjaga kerukunan antar teman. Boleh ditambah lagi sarannya. Sebaiknya itu selalu
bermain bersama dengan teman. Nah, dan jangan lupa selalu saling menghargai dan menghormati antar teman. Nah, itu saran yang baik. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Akhir kata saya